kaji. Yang kedua adalah pada surat Al-Isra yang insya Allah pada pertemuan mendatang akan kita kaji bersama. Adapun yang disebutkan pada surat Al-An'am adalah pada ayat 151 sampai 153. Ada 3 ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 10 wasiat abadi ini, al-wasaya al-ashr ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebagaimana diketahui bahwa setiap ayat yang diawali dengan qul menjadi penegas bahwa Al-Quran bukan produksi Nabi Muhammad SAW. Sebab bila Al-Quran adalah produksi Nabi Muhammad SAW, manalah mungkin ada begitu banyak ayat diawali dengan kata qul sebagai perintah untuk Nabi Muhammad SAW mengatakan. Berarti ada yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat 151 surat Al-An'am ini, qul atlu, katakanlah wahai Muhammad, aku akan membacakan. Ta'alau, kemarilah. Atlu, aku akan membacakan. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian. Jadi ada larangan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Yang pertama dari larangan tersebut adalah alla tusyriku billahi syai'a, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ya, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Semoga teman-teman belum lupa, di hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu kurang lebih, bahwa pada pesan indah Luqmanul Hakim kepada putranya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan urutan atau tahapan pertama, yaitu penegakan tauhid. Pengesaan ibadah, tujuan hidup seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelianku, ibadahku, dan hidup serta matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka ini adalah penetapan tauhid. Yang lawannya adalah kesyirikan. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa di 2 ayat yang berbeda pada surat yang sama, surat An-Nisa. Alhamdulillah. Surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Awal ayatnya sama, namun ujungnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu ampunan bagi dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutan dan tahapan pesan indah Luqman Al-Hakim rahimahullah untuk putranya diawali dengan tauhid, maka demikian pula tahapan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang pertama dan berada di urutan utama adalah tauhid. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa syai'an maknanya di sini adalah la qalilan wa la katsiran. Tidak sedikit apalagi banyak. Jangan, sedikit pun jangan. Apalagi banyak. Disinilah kemudian muncul urgensi belajar tauhid dan sekaligus belajar syirik. Belajar tauhid untuk diamalkan, ditegakkan, dan belajar tentang syirik untuk dijauhi dan ditinggalkan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Jika tauhid yang lawannya adalah syirik merupakan akhlak utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam al-wasaya al-ashr ini. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsan. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga di urutan yang sama seperti yang pernah disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya, wabil walidaini ihsana. Dan berbakti kepada kedua orang tua memiliki implementasi yang sangat luas. Nanti insya Allah sebagiannya lagi akan disebutkan di dalam surat Al-Isra. Jika kemarin ada tambahan uraian tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, tatkala ternyata mereka meminta kita, memerintahkan atau memaksa kita melakukan kemaksiatan bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Allah tegaskan jangan taati mereka. Jika perintah mereka adalah kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan dan kesyirikan kepada Allah, jangan ikuti mereka. Jangan taati perintah mereka. Akan tetapi ada kewajiban wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Akan tetapi pergauli mereka berdua di dunia ini dengan akhlak yang mulia. Maka demikian pula di sini di dalam 10 wasiat abadi dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, setelah penyebutan haramnya kesyirikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berarti sudah ada dua ya. Ada kewajiban untuk meninggalkan kesyirikan sekecil apapun itu dalam bentuk apapun, apakah ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Kemudian wasiat yang kedua adalah hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut lapar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Karena takut kefakiran. Karena takut kemiskinan. Di dalam hadis Nabi menyatakan engkau mengkhawatirkan anakmu makan bersamamu. Kekhawatiran makannya anak-anak kita bersama kita sehingga kita tidak mau memiliki anak yang banyak adalah sebuah kekeliruan. Bahkan termasuk salah satu di antara dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Membunuh anak karena takut kemiskinan, tidak sanggup menjalani kefakiran. Dan subhanallah beberapa waktu belakangan ini kami membaca beberapa informasi terkait dengan hal tersebut. Seorang ayah atau seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri karena faktor kemiskinan dan takut tidak bisa memberikan makan kepada mereka.
Dan inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka karena takut aib. Sementara di zaman seperti sekarang, banyak orang tua yang membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan. Dalam pembahasannya, para ulama menyebutkan ada yang disebut dengan al-wa'dul khafi. Membunuh hidup-hidup, tapi dengan cara terselubung. Ketika sepasang suami istri, atau salah satu di antara keduanya, tidak menghendaki keturunan yang banyak, apalagi didorong dengan dengan kekhawatiran anak-anak tersebut tidak bisa diberikannya makan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada setiap yang bergerak di atas muka bumi ini. Setiap yang melata di atas muka bumi ini ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'dul khafi adalah pembunuhan anak dengan cara terselubung. Dan di antara contoh yang paling real terjadi adalah pembatasan keturunan. Pembatasan keturunan. Sepasang suami istri, baik sengaja atau tidak, baik terencana ataupun tidak, membatasi anak. Sangat dikhawatirkan hal tersebut adalah menjadi bagian dari al-wa'dul khafi, membunuh anak dengan cara terselubung. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak apalagi karena alasan takut tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Takut kefakiran akan menimpa mereka. Bagaimana makan mereka, bagaimana sekolah mereka, bagaimana. Seakan-akan mereka merasa bahwa mereka lah yang memberikan rizki kepada anak-anak. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada setiap hambanya. Terlebih lagi Nabi SAW di sebuah kesempatan menyatakan tazawwajul wadudal walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan bisa memberikan banyak anak keturunan. Yang tidak keberatan untuk memberikan banyak anak keturunan. Kemudian Nabi sebutkan hikmah utama di balik perintah tersebut. Kata beliau, fa inni mukatsirum bikumul ummam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku di hadapan nabi-nabi yang lain. Di hadapan umat-umat yang lain. Jadi sebetulnya banyaknya anak kaum muslimin akan menjadi bagian dari kebanggaan Rasulullah SAW. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Di hadapan seluruh umat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Tidak boleh kita membunuh anak-anak kita. Baik saat masih berbentuk sperma sebagai cikal bakal pembuahan anak di dalam rahim istri kita, atau dengan cara yang lebih terang-terangan, yaitu dengan membunuh mereka karena takut kelaparan atau kemiskinan. Maka Allah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, jangan takut. Anak kalian tidak akan menghabiskan rizki kalian. Rizki masing-masing di antara manusia pasti tidak akan keliru sampai kepada mereka. Rizki seorang ayah, rizki seorang ibu, rizki seorang anak tidak akan keliru sampai kepada selain mereka. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa al-fahisyah adalah dosa-dosa besar. Baik
zina, atau yang lain. Dosa-dosa besar pada umumnya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, alladzina yajtanibuna al-fawahisha illa al-lamam. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil dan al-fahisha atau fawahish adalah dosa-dosa besar. Maka Allah berfirman, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati dosa-dosa yang besar, baik dosa besar yang nampak ataupun dosa besar yang tersembunyi. Dosa-dosa besar yang terlihat kasat mata ataupun yang tidak terlihat kasat mata. Baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dosa besar, dosa besar. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk mendekatinya. Dan beliau Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menegaskan bahwa larangan mendekati lebih kuat daripada larangan perbuatan itu sendiri. Karena artinya bahwa jika mendekati saja terlarang, apalagi melakukannya. Larangannya sudah dari awal. Kalau kita ingat bahwa misalnya di lampu merah itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Ketika lampu hijau berhenti, kemudian muncul lampu kuning, sebagian orang masih memahami kuning itu masih boleh jalan. Yang jelas harus hati-hati, tapi kalau sudah lampu merah, maka harus berhenti. Jangan mendekati pelanggaran di lampu merah dengan cara melanggar lampu kuning. Sebagian orang, terutama yang masih muda ya, apalagi kalau naik motor, kalau baru lampu kuning, maka justru mereka tancap gas secepat-cepatnya. Supaya mereka tidak kena lampu merah. Dan berapa banyak di antara mereka yang justru mengencangkan gas di lampu kuning, kemudian mereka terperangkap dengan detik-detik lampu merah, sehingga mereka justru membahayakan baik diri mereka sendiri atau orang lain. Yang benar pada saat lampu kuning adalah kita memperlambat perjalanan kendaraan kita sehingga bisa lebih berhati-hati sebelum datangnya larangan untuk melaju. Maka demikianlah larangan untuk mendekati. Wala taqrabu. Yang dilarang adalah untuk mendekatinya. Mendekatinya saja terlarang, apalagi melakukannya. Sudah bukan dekat lagi, sudah betul-betul nyemplung di dalamnya, masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Mendekatinya saja terlarang, apalagi masuk ke dalam larangan tersebut. Dosa-dosa besar seluruhnya. Tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Tidak boleh. Dan larangan ini menjadi bagian dari akhlak kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak boleh membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Seorang muslim atau muslimah ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang salih atau mungkin orang yang fasik, tidak boleh sembarangan dibunuh. Termasuk juga tidak boleh kita membunuh kafir yang zimmi atau muahad atau musta'man. Seorang kafir yang tinggal di negeri muslim dan mereka telah melakukan perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin untuk bisa tinggal di negeri kaum muslimin dengan ketentuan-ketentuan. Ini adalah kafir mu'ahad atau zimmi atau musta'man yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin karena kesepakatan yang dijalankan. Tidak boleh seorang mukmin membunuh jiwa yang seperti itu sekalipun. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang membunuh jiwa yang telah diamankan oleh pemimpin kaum muslimin, dia tidak akan mencium aroma surga. Wal'iyadzubillah. Maka kalau di beberapa waktu yang lalu dan sudah semakin usang
ya, terjadi pengeboman di sana di sini atas nama pelaku seorang muslim atau seorang mukmin, maka demi Allah perbuatan mereka yang membunuh jiwa tanpa perhitungan sama sekali adalah salah satu di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencerminkan sama sekali akhlak seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyambung illa bil haq, kecuali dengan hak, alasan yang dibenarkan. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa alasan yang dibenarkan untuk membunuh jiwa yang telah diharamkan untuk dibunuh adalah at-thayyibuz zani. Seseorang yang telah menikah namun ia berzina. Jika urusannya diangkat ke meja hijau persidangan Islam, mahkamah syar'i kaum muslimin, kemudian terbukti dia berzina padahal dia sudah menikah, baik masih berstatus sebagai seorang suami atau istri misalnya, atau mereka sudah bercerai, atau berpisah karena kematian misalnya, intinya mereka sudah menikah. Si pelaku zina sudah pernah menikah. Maka had, ketetapan hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam adalah dibunuh dengan cara rajam hingga mati. Rajmun bil hijarati hatta al-maut. Meskipun dia seorang muslim, meskipun dia seorang muslimah yang pada dasarnya tidak boleh dibunuh, tetapi karena perbuatan zina yang dilakukan setelah dia menikah, ada hal yang bisa mengangkat larangan tersebut menjadi pengecualian. Ats-tsayyibuz zani. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Seorang yang harus ditegakkan qisas pembunuhan atas dirinya. Si A membunuh si B. Ketika keluarga si B tidak terima dan tidak memberikan maaf kepada si A, maka si A dihukum sebagaimana yang ia lakukan kepada si B dengan dibunuh. Meskipun dia muslim atau muslimah, meskipun dia orang yang salih atau yang fasik, fajir, jahat, dia boleh ditumpahkan darahnya dengan pengecualian pembunuhan yang dia lakukan dan menyebabkan adanya qisas, pembalasan. Kemudian yang Nabi sebutkan juga yang ketiga, pengecualian tersebut adalah at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Seorang yang murtad. Seorang yang murtad. Seorang yang murtad meskipun sebelumnya ia terikat perjanjian aman dengan Islamnya sehingga tidak boleh dibunuh, tapi karena murtadnya dia menjadi boleh untuk dibunuh. Dan Nabi Muhammad SAW secara khusus menyatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tentu ada proses ya. Tentu ada proses yang tidak boleh dilewatkan sebelum dibunuh. Dan tidak setiap orang berhak untuk membunuh. Ustaz, saya lihat tetangga saya berzina, ambil parang, dibunuh. Tidak boleh. Ada ketentuan dan proses yang berlaku pada hal ini. Tetapi inti penyebutannya adalah pada larangan untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat 151 ini dengan menyatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang telah diwasiatkan kepada kalian oleh Allah, semoga kalian berakal. Semoga kalian memahami perintah dan larangan-larangan ini. Sudah 5 disebutkan. Tidak boleh berbuat kesyirikan, wajib berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh membunuh anak disebabkan takut kefakiran atau kemiskinan, dan tidak boleh mendekati perbuatan-perbuatan dosa besar, sekaligus tidak boleh membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Ini adalah pokok-pokok akhlak yang mulia yang ditanamkan oleh Islam.
Demikian pula di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Lagi-lagi yang dilarang adalah mendekatinya. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalam larangan. Jangan. Jangan mendekati harta anak yatim untuk diambil secara zalim. Tidak boleh. Illa billati hiya ahsan. Kecuali jika harta anak yatim tersebut diambil untuk dikembangkan dengan yang baik. Untuk dikelola sehingga tidak hangus atau mengalami inflasi. Boleh diambil harta anak yatim tersebut untuk dikembangkan, untuk dikelola. Hanya ini yang dibolehkan. Hatta yablugha asyuddah. Terlebih jika anak yatim tersebut belum bisa mempergunakan atau mengelola hartanya. Dan ini pula yang menjadi dalil bahwa anak yatim itu hanya mereka yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebagai pemberi nafkah dalam keadaan mereka masih kecil belum mencapai usia aqil baligh. Adapun tatkala mereka sudah mencapai usia aqil baligh, maka mereka sudah tidak lagi disebut sebagai yatim. Dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta yablugha asyuddah. Karena hikmah di balik penyebutan usia asyuddah artinya anak tersebut dengan akil balighnya sudah bisa membedakan mana yang dapat menjadikan hartanya bertahan bahkan berkembang dan mana pula yang dapat menjadikan hartanya hangus, terbuang, tersia-siakan. Dan ini tidak hanya tertuju kepada para wali anak yatim, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Tidak boleh bagi mereka untuk mendekati harta anak yatim kecuali jika ingin berbuat baik, mengembangkan, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan harta anak yatim tersebut. Silahkan. Adapun mengambil, ya, maka tidak boleh. Dan para ulama menjelaskan, mengambil harta anak yatim yang dilarang itu baik dengan mengambilnya begitu saja atau seakan-akan terjadi transaksi tukar-menukar atau jual beli, tapi sejatinya dia sedang ingin merugikan harta anak yatim, itu termasuk dilarang. Itu termasuk dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auful kaila wal mizana bil qist." Dan hendaklah kalian memenuhi timbangan dan takaran dengan adil. Ditimbang sesuatu yang ditimbang dengan beratnya atau ditimbang dengan volumenya. Ditakar. Tidak boleh kita kurangi. Harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Maka akhlak seorang muslim, seorang muslimah adalah memenuhi timbangan. Maka jangan kita pikir kalau kita menjadi seorang bisnismen atau usahawan misalnya, kalau kita memenuhi timbangan itu kita tidak berpahala. Kita berpahala. Karena mengurangi timbangan adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan dalam bentuk wasiat. Jika mengurangi timbangan itu terlarang dan berdosa, maka memenuhi timbangan adalah sebuah kewajiban dan diberikan balasan pahala. Dan semoga kita juga tidak lupa bahwa salah satu di antara kaum seorang nabi bernama Nabi Syuaib alaihi salam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayhah, dengan suara halilintar yang memekakkan telinga mereka, dengan sebuah hantaman, kemudian mereka fa asbahu fi darihim jathimin, mereka meninggal dunia di keesokan hari. Salah satu kekeliruan besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib yang sudah berkali-kali diperingatkan oleh Nabi mereka, kesalahan itu adalah mereka mengurangi timbangan dan takaran.
Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka yang mengurangi takaran atau timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka menerima timbangan dari orang lain, maka mereka minta timbangan mereka dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, kalau mereka memberikan takaran atau timbangan, justru mereka memberikan kerugian dan mengurangi timbangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam 10 wasiat abadi ini. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Artinya, kalau seseorang sudah berkomitmen untuk memenuhi timbangan dan takaran dengan seadil mungkin, tapi kemudian terluput karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, maka ini sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berusaha, dia sudah berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah memenuhi timbangan dan takaran. Terkurangi sekian butir beras, misalnya. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan kita sebagai penjual misalnya, untuk melebihkan takaran atau timbangan. Itu lebih baik. Daripada mengurangi, yang kemudian baik kita sadari atau tidak kita sadari, kita melakukan sebuah kekeliruan. Kalau seseorang sudah berkomitmen dan menjalankannya, namun sekali waktu tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, dia mengurangi timbangan atau takaran, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap kekeliruan hamba-hambanya. Itulah makna la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berkata-kata, hendaklah kalian bersikap adil. Baik ucapan tersebut adalah ucapan biasa saja atau ucapan pada posisi penentuan hukum atau sebuah keputusan. Harus adil. Walau kana dza qurba. Meskipun ucapan adil tersebut terkadang berat karena ditegakkan kepada sesama kerabat. Sebagian orang melakukan kekeliruan, ya, nepotisme yang bahkan sampai merubah hukum Allah Subhanahu wa taala atau mengurangi hak keadilan, maka ini dilarang. Oleh sebab itu di dalam mahkamah syar'iyah agama Islam, ketika seseorang melakukan kekeliruan, kemudian kekeliruannya diangkat ke meja hijau, dan ternyata yang menjadi hakim adalah salah seorang di antara kerabatnya, ini dihindari. Ini sangat dihindari. Dialihkan kepada pengadilan yang lain atau diganti hakim yang akan menentukan putus perkaranya. Kenapa demikian? Karena syaitan akan membisikkan. Syaitan akan mempermainkan ini sebagai kesempatan menggelincirkan manusia ke dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala melarang. Wa idza qultum, apabila kalian berkata-kata, fa'dil. Apabila kalian berucap atau sedang memutuskan satu hukum, maka hendaklah kalian adil. Walau kana dza qurba. Walaupun objeknya adalah yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bi'ahdillahi aufu. Dan hendaklah kalian memenuhi janji kalian bersama Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian penuhi. Apa amanah yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu amanah-amanah yang mungkin terjadi di antara sesama manusia, maupun amanah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, kita punya amanah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan juga kita diperintahkan untuk memenuhi amanah bersama sesama manusia. Mereka menitipkan sesuatu dan lain sebagainya. Ini adalah amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita memenuhi amanah tersebut. Wa bi'ahdillahi aufu. Terhadap perjanjian bersama Allah, hendaklah kalian memenuhinya. Baik perjanjian itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, ataupun berhubungan dengan hak sesama manusia. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingatnya.
Di ayat 151 ada 5 wasiat, di ayat 152 ada 4 wasiat, kemudian di ayat yang terakhir, ayat 153, ada 1 wasiat, dan itu yang ditunda atau disebutkan di akhir, padahal ia yang paling besar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bimbingkan kepada para sahabatnya untuk kemudian terus berlanjut sampai umat di akhir zaman kelak. Ini adalah jalan Allah. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini sirati adalah jalanku, mustaqima, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Apa yang akan terjadi kalau kita tetap ngeyel? Nah, teman-teman di Jerman tahu ya arti ngeyel. Membangkang, durhaka, keras kepala sehingga menyimpang, ngeyel. Apa yang akan terjadi jika seseorang ngeyel tidak mau menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini? Allah menyatakan, "Fatafarraqa bikum an sabili." Kalau kalian ngeyel, tidak mau mengikuti jalan Allah dan justru mengikuti jalan selain jalan Allah, maka kalian akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus tersebut. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Semoga kalian bertakwa. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Lamma bayyana katsiran minal awamiril kibar wasyara'i'il muhimmah, asyara ilaiha wa ila ma huwa ahammu minha." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat sebelumnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang paling penting, skala prioritas dalam pembentukan akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, ataupun akhlak kepada sesama manusia, makhluk Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 153 yang jauh lebih penting dan mendasar daripada itu, yaitu mengikuti jalan Allah yang telah ditempuh oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan menarik perhatian kami, sebuah hadis yang sahih, ya, yang disahihkan oleh para ahli hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa di antara para perawi hadis. Di antaranya oleh Imam Ad-Darimi dari jalur yang disahihkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menggaris di hadapan para sahabatnya, membuat satu garis lurus, satu lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Satu garis lurus tadi beliau bikin di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, jumlahnya banyak, bukan satu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah yang lurus tadi satu. Satu lurus, ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, sementara yang di sebelah kanan, sebelah kiri dengan jumlah yang banyak ini adalah jalan-jalan selain jalan Allah. Kemudian Nabi menyatakan, "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Pada setiap satu jalan dari jalan-jalan yang bercabang banyak tadi, terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk tergelincir masuk ke dalamnya. Setelah kejadian tersebut, atau setelah Nabi membuat satu garis lurus dan menyatakan ini adalah jalan Allah,
diikuti garis-garis lain di sebelah kanan, sebelah kiri, menyatakan ini adalah jalan-jalan selain jalan Allah, yang padanya terdapat syaitan untuk menggelincirkan manusia masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 153 dalam surat Al-An'am ini. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika telah kita ketahui bersama sejak awal bahwa akhlak adalah agama dan agama adalah akhlak, maka ini adalah bagian dari yang seharusnya, sewajibnya menjadi tuntunan akhlak yang mendasar. Karena ini telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian 3 ayat pada surat Al-An'am. Bahkan berulang-ulang Allah menyebutkan dzalikum wassakum bihi. Inilah yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada kalian dengannya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berfikir dengan akal kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengingatnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka 10 wasiat abadi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam 3 ayat ini sepantasnya lah menjadi cerminan pembentukan akhlak kita sehari-hari, sebelum pada akhirnya suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita meninggalkan dunia ini. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba saja terputus. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 wasiat abadi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam serangkaian ayat pada surat Al-An'am, yaitu pada ayat 151 sampai 153 yang berisi akhlak pokok, pembentukan akhlak yang paling utama dan pokok, induk akhlak yang dibentuk oleh agama Islam pada setiap individu kaum muslimin. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bila ada beberapa pertanyaan, kami persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tadi sudah masuk beberapa pertanyaan, namun karena roomnya hilang, qadarullah, pertanyaannya ikut hilang Ustaz. Subhanallah. Iya. Tapi semoga Anda insya Allah masih ingat beberapa. Tadi yang pertama pertanyaan dari Bang Ivan Ridwan. Mohon nanti Bang Ivan kalau misalnya Anda ada kekurangan penyampaian informasinya dibenarkan. Pertanyaannya masih terkait dengan birrul walidain Ustaz, yang minggu lalu sempat ditanyakan itu ya, kalau orang tua berghibah. Kemudian kita sudah berusaha mengingatkan, tapi yang orang tua katakan justru kita berghibah untuk mengambil hikmah dari orang yang kita ghibahi tersebut. Nah itu ketika itu terjadi, bagaimana kiranya sikap kita Ustaz? Ya, tetap kita menghindar ya. Kita menghindar dari ghibah yang hanya sekedar dibenarkan dengan alasan mengambil hikmah. Karena tidak seorang pun di antara kita yang rela kekeliruannya menjadi buah bibir dibicarakan secara negatif oleh orang lain. Ya. Kalau kita diposisikan seperti halnya orang yang sedang kita ghibahi, tentu kita tidak ingin. Yang kita inginkan adalah seandainya kita keliru, maka kekeliruan kita ditutup, diluruskan,
ya, diberikan nasihat dengan baik, diperlakukan baik, dan seterusnya. Ya. Jika orang tua kita tetap menyatakan demikian, maka kita berusaha untuk menghindar sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua, ini juga berdasarkan ingatan saya dari Bang Ebin. Bang Ebin, mohon nanti kalau ada kurang informasi untuk ditambahkan. Pertanyaannya Ustaz berupa, jika kita sebagai mahasiswa Indonesia berada di Jerman, kemudian kita tahu bahwasannya kita suatu saat akan ada kewajiban untuk pulang, tapi kita masih enggan untuk pulang karena masih ada kekhawatiran tidak mendapatkan rezeki yang tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin didapatkan di sini ketika akan pulang. Apakah itu termasuk takut akan sempitnya rezeki, sebagaimana tadi juga tidak boleh membunuh anak karena imlak, karena takut rezeki itu, Ustaz. Baik. Menarik sekali ya. Akhi, ukhti, fillah, rahimakumullah, saudara-saudariku yang sedang berada di negeri seberang. Ya, sesungguhnya kebahagiaan hidup, kenyamanan, kebahagiaan tidak diukur dengan sebuah materi. Kalau orang kaya, berlimpah rizki, artinya pasti akan bahagia, pasti akan senang, pasti akan nyaman. Tidak demikian. Dan sudah kita ketahui bersama berapa banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan berkuasa baik dengan kedudukan tahtanya atau dengan hartanya, tapi kan ternyata mereka dijadikan pelajaran yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, wallahu a'lam, apakah saya sudah pernah menyebutkannya di ruang virtual ini pada pertemuan sebelumnya ataukah belum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari aman di tempat ia tinggal, sehat pada tubuhnya, pada raganya, jasmani dan rohaninya sehat, dan ia memiliki bahan makanan pokok di hari tersebut, sesungguhnya telah dibentangkan untuknya kenikmatan di dunia. Subhanallah. Jadi standarnya, ukurannya adalah kecukupan yang primer, aman, sehat, dan sekedar bahan makanan pokok. Bukan kemudian berlimpah. Ya. Kemudian yang dapat memudahkan kita untuk bisa menerima apapun yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa semakin banyak harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketahuilah bahwa berarti akan semakin panjang hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sedikit yang dititipkan oleh Allah kepada kita, semakin sedikit pula hisab kita. Semakin pendek pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada 5 orang misalnya yang masuk ke sebuah supermarket, pusat perbelanjaan, kemudian masing-masing mengambil troli dengan ukuran yang sama. Dari 5 orang tersebut, sebagiannya ada yang merasa kurang. Dengan satu troli, dia ambil troli yang kedua, ketiga, keempat. Sebagian yang lain merasa cukup dengan satu troli saja, tapi sampai menjulang hajat kebutuhan belanjanya. Sementara ada satu di antara kelima orang tersebut yang hanya mengambil sebagian kecil kebutuhannya, sehingga sama sekali tidak terlihat isi di dalam troli tersebut.
Bayangkan bahwa semua kelima orang tersebut telah selesai. Kemudian masing-masing berdiri di hadapan kasir untuk dihitung berapa belanjaannya. Siapa kira-kira yang paling cepat selesai penghitungannya? Tentu yang paling sedikit. Maka dengan mengingat hal tersebut, semoga kita tidak hanya memandang dari sisi duniawi, karena dengan kita kembali ke tanah air misalnya ya, berarti kita bisa berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menjalin tali silaturahmi lebih dekat lagi, berkesempatan untuk berbuat banyak bagi umat, ya, mencari pundi-pundi, argo pahala, dan seterusnya. Apalagi mohon maaf, kalau di Jerman itu adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, sementara kita juga tidak sepenuhnya bisa merasakan tersiarkannya syiar-syiar Islam, maka kita memiliki kewajiban untuk berada di negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iffah, rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan setiap gerak langkah kita untuk berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan tertulis ini, mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada teman saya seorang dokter. Dia pernah berada di situasi pasiennya, muslim, sudah brain dead. Dan hanya bisa hidup berketergantungan. Dengan ketergantungan suatu alat. Sampai akhirnya keluarganya sudah merelakan pasien karena beberapa alasan. Bagaimana pandangan Ustadz akan hal tersebut? Apakah ada saran dari Ustadz untuk kasus seperti ini? Ini dibahas oleh para ulama, ya, terutama pada permasalahan kontemporer di zaman ini. Jika memang status hidup seseorang sebetulnya hanyalah hidupnya sebuah alat di organ tubuhnya, yang artinya dengan dicopotnya alat tersebut artinya orang ini akan diketahui meninggal dunia, maka yang demikian ini tidak mengapa untuk diputuskan alat-alat bantunya dilepas. Karena seakan tidak ada bedanya antara dipasang ataupun dicopot. Karena sesungguhnya status dia seakan masih hidup ini hanyalah pada ketergantungan alat. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, yang demikian ini boleh, apalagi kalau sudah ada pernyataan dari medis misalnya, bahwa ini sebetulnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, semua aktivitas yang ada dalam organ tubuhnya tidak lain adalah gerakan dari alat misalnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menutup pasien muslim tersebut, menutup hayat pasien muslim tersebut dengan husnul khatimah dan tidak menjadi beban tersendiri bagi dokter yang menanganinya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan tertulis berikutnya, Ustadz, bagaimana jika niatan kita membatasi anak dikarenakan khawatir tidak bisa memaksimalkan peran kita sebagai orang tua terhadap anak kita dari segi pembentukan akhlak, karakter yang baik, kecerdasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut mungkin menjadi alasan sebagian orang tua, tapi sayangnya sebagian orang tua juga tidak mau berupaya, ya, sehingga bertahun-tahun lamanya hanya menyatakan saya takut tidak bisa mendidik dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Oleh sebab itu, mungkin yang bisa kami sarankan adalah menjarak, membuat jarak, ya, kelahiran. Dan para ulama menyebutkan jika penjarakan, artinya membuat jarak kelahiran satu anak dengan anak berikutnya, adalah di dalam rangka satu, menyempurnakan susuan anak yang pertama misalnya, atau ada pesan dari dokter agar yang bersangkutan atau si ibu, ya, terlebih dahulu mengistirahatkan rahimnya karena baru saja mengalami operasi ini, operasi itu, dan lain sebagainya, maka ini adalah alasan yang bisa dibenarkan.
Sambil kemudian sepasang orang tua, baik ayah ataupun ibu, mempersiapkan diri. Bagaimana saya memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anak saya. Dan perlu dicatat, sehebat apapun kita, sebanyak apapun keilmuan kita tentang konsep tarbiyah, kita tidak bisa mencapai titik sempurna. Karena kita sebagai manusia tercipta dalam keadaan banyak melakukan kelalaian dan kekeliruan, kekhilafan dan kekurangan. Maka kuncinya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Maka silahkan memperbanyak keturunan karena ini adalah dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada perintah agar kita menikah dengan wanita yang senang memberikan banyak anak keturunan. Wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Beberapa teman yang sudah mengacungkan tangan ingin bertanya secara langsung, Ustaz. Silakan. Boleh. Karena persilakan kepada Afrakan untuk terlebih dahulu bertanya. Tafadhal, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materinya. Jazakumullah khair. Izin bertanya mengenai poin yang ke-8 dalam 10 nasihat abadi tadi yang menjelaskan mengenai berbuat adilah meskipun itu keluargamu. Dan juga tadi sempat dibahas mengenai soal nepotisme ya. Yang dekat dengan keluarga kita gitu. Bagaimana soal berbuat adil kepada teman yang misalkan harus bermasalah terhadap kasus pidana begitu. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan akhi Rakan Kurnia, ya Masya Allah. Ya, poin ke-8 pada 10 wasiat abadi yang disebutkan tadi adalah wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian bertutur kata, maka hendaklah kalian adil. Dan tentu di antara makna adil di sini adalah kejujuran. Ketika seseorang berkata benar, jujur, maka artinya dia telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil. Walau kana dza qurba, meskipun kepada keluarga atau kerabat sendiri. Dan tadi disebutkan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme dan masuk ke dalam larangan di sini adalah nepotisme yang tidak proporsional. Adapun ketika seseorang melakukan nepotisme, katakanlah saya memiliki perusahaan misalnya, kemudian saya melihat kompetensi yang memadai pada diri sepupu saya, maka kemudian saya menjadikan dia sebagai salah satu manajer pada perusahaan saya misalnya, saya dahulukan dia sebagai manajer daripada orang yang lain dengan kapasitas yang sama, dengan kapabilitas yang lebih kurang serupa, maka tidak masalah kita mendahulukan kerabat kita. Karena tidak ada yang tidak adil di sini. Karena kita memilihnya memposisikan sebagai manajer, disebabkan adanya kompetensi dan kapabilitas pada sepupu kita tersebut. Adapun kalau seandainya kita memposisikan seseorang pada sebuah jabatan, atau sebuah kepemimpinan, atau sebuah wilayah tugas tanggung jawab, pada seseorang yang tidak mumpuni, ya, tidak memadai, tidak memiliki kapabilitas, dan sesungguhnya justru dikhawatirkan dengan penempatan dia di situ akan merusak stabilitas keadilan, maka kita sudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi. Maka kita harus bertutur kata yang adil, baik saat kita bicara biasa, artinya tidak sedang menetapkan sebuah putusan hukum, apalagi pada saat kita menetapkan putusan hukum, maka kita harus adil, terlebih kepada kerabat. Lalu bagaimana bila
kita memiliki teman yang tersangkut dengan kasus tertentu, pidana dan lain sebagainya, kita harus bersikap adil. Kita harus bertutur kata adil. Kita tidak boleh memberikan keterangan palsu. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar?" Beliau ulangi 3 kali, kemudian para sahabat menjawab, "Iya Rasul, kami mau, kabarkan kepada kami hal itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dalam keadaan berbaring menyatakan, dosa besar yang paling besar nomor 1 adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sandarannya. Beliau bangkit untuk duduk lebih tegap dari sandarannya. Salaya berkata, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah bahwa dosa besar yang berikutnya setelah syirik dan durhaka kepada orang tua adalah berkata dusta dan memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu. Kemudian Nabi ulangi lagi, berkata dusta dan memberikan kesaksian palsu. Berkata dusta dan memberikan kesaksian palsu. Terus menerus Nabi SAW mengulang-ulang pernyataan tersebut. Sampai sebagian sahabat menyatakan, ya Allah semoga setelah ini Nabi mencukupkannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh dalam keadaan apapun, jangankan kepada sekedar teman, bahkan kepada kerabat kita yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, kita harus berkata adil, maka demikian pula kepada teman kita. Kalau sudah tersandung pidana dan sudah naik ke meja hijau persidangan, maka kesaksian kita haruslah kesaksian yang benar. Wah, nanti saya dicemooh, saya akan dikucilkan, saya akan dihujat oleh keluarga teman saya tersebut. Sampai pun kalau seisi dunia ini akan membenci kita karena ucapan kita yang benar, jujur, dan adil, itu lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan kalau kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjawab kesengajaan kita untuk tidak berkata jujur. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya silahkan. Ya. Selanjutnya ada Akhi Faruqi Hasbi, dipersilahkan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khairan atas materinya hari ini. Wa jazakumullahu khairan akhi, barakallahu. Untuk menyambung masalah ghibah tadi. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Dan bagaimana kalau kita ingin membicarakan seseorang untuk menghindari agar ikhwan muslim yang lain terhindar dari keburukan dia? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana kita membedakannya? Baik. Wa jazakumullahu khairan. Baik, menarik ini ya. Semoga saya bisa peringkas karena ini pembahasan yang membutuhkan uraian-uraian. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang definisi ghibah. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah? Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu hal-hal yang dia benci untuk engkau sebutkan. Berarti ketika kita menyebutkan keburukan saudara kita muslim kepada orang lain, ini disebut ghibah. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Apa pendapat engkau wahai Rasul? Kalau yang saya ucapkan tentang saudara saya ini benar adanya, nyata. Yang saya ucapkan kepada orang lain tentang saudara saya itu benar-benar sebuah kenyataan. Maka kata Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, in kana fi akhika ma taqul faqad ightabtah wa illam takun fihi ma yaqul ma taqul faqad bahattah. Seandainya yang engkau ucapkan tentang keburukan saudaramu itu benar adanya, maka itulah yang disebut ghibah. Dan seandainya ucapanmu kepada
orang lain tentang keburukan saudaramu itu tidak benar adanya, maka itu disebut buhtan. Dan buhtan adalah dosa yang lebih jelek daripada ghibah. Ini definisi ghibah. Kemudian, adakah ghibah yang diperbolehkan? Ya. Sebetulnya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bahwa ada 6 bentuk ghibah yang diperbolehkan, artinya mendapatkan pengecualian. Saya sebutkan secara cepat. Yang pertama adalah at-tadhallum, ketika seseorang dizalimi. Jadi kondisinya seseorang dizalimi oleh si A. Maka untuk mengembalikan haknya, dia meminta haknya yang telah dizalimi, dia datang kepada hakim, penegak hukum. Kemudian saya ceritakan bahwa fulan si A telah menzalimi saya. Ini menyebutkan keburukan si A. Tapi dikecualikan dari ghibah yang terlarang. Karena dia sedang ingin meminta haknya dari kezaliman yang telah dilakukan oleh si A tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Seseorang yang meminta pertolongan kepada orang lain atau kepada pihak lain dalam mengingkari kemungkaran. Saya melihat seseorang mabuk-mabukan di halaman rumah saya. Beberapa kali saya coba cara yang hikmah untuk menghentikan hal tersebut, saya belum berhasil. Maka saya beranjak menuju rumah ketua RT, RW, atau yang serupa, yang bertanggung jawab atas kenyamanan, keamanan lingkungan, untuk menegakkan kedisiplinan pada orang yang seperti itu misalnya. Maka saya sebutkan, mohon maaf Bapak, ada orang yang mabuk-mabukan di rumah saya dan seterusnya. Maka menyebutkan hal ini di dalam rangka ingin menghilangkan kemungkaran, maka ini termasuk ghibah yang dikecualikan dari larangan. Kemudian yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Ya. Seperti seseorang misalnya dizalimi oleh fulan atau diperlakukan sesuatu oleh fulan. Kemudian dia tidak tahu apa yang harus dia sikapi. Apakah dia sikapnya diam saja atau kemudian bereaksi ini dan itu, dia tidak tahu apa yang sebetulnya dituntunkan dalam Islam untuk dia lakukan. Dia mencari fatwa, maka dia bertanya kepada seorang alim yang berilmu, kemudian dia menceritakan, kalau saya demikian dan demikian, bagaimana jika pada kondisi hal tersebut, bahkan sampai dia menyebutkan kekurangan seseorang, diperbolehkan karena ini di dalam rangka istifta. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita, ya, yang kemudian bertanya tentang calon jodohnya. Ya. Ada pria yang melamarnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, amma fulan. Nabi sebutkan nama seorang sahabat. Fasu'luq. Yang kedua, amma fulan la yadha'u asahu an atiqihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau fulan itu pelit. Nanti kalau jadi suamimu dia itu pelit. Adapun fulan, kalau nanti dia jadi suamimu, dia itu ringan tangan untuk memukul. Tazawwaji min fulan. Menikahlah engkau dengan fulan. Maka Nabi SAW menyebutkan secara tekstual nama seseorang di dalam rangka menjawab istifta, permintaan fatwa wanita tersebut. Maka ini adalah ghibah yang dikecualikan. Kemudian yang keempat adalah tahdzirul muslimin min syarrihi. Ketika ada keinginan mewaspadakan kaum muslimin dari keburukan seseorang. Boleh disebutkan ghibah. Ya, boleh disebutkan keburukan. Tetapi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya. Karena terkadang sebetulnya sudah cukup mewaspadakan kaum muslimin tentang keburukan dengan menggarisbawahi perbuatannya, tidak sampai kepada pelakunya. Namun memang terkadang dibutuhkan penyebutan nama supaya orang lain, kaum muslimin, waspada terhadap keburukan tersebut.
maka boleh dilakukan tahdzir. Tapi sekali lagi, tahdzir ini seperti halnya obat, ya, yang diberikan sesuai dengan takaran dan dosisnya. Wah, saya bagaimana mengukur takaran dan dosisnya, Ustadz? Kembalikan kepada para ulama, karena mereka lah dokter-dokter dalam kondisi-kondisi semacam itu. Apalagi kalau seandainya pengaruh negatifnya kepada umat sangat besar, maka dibutuhkan kewaspadaan dan pertimbangan maslahat atau mafsadat yang lebih matang. Para ulama yang mengukur, bukan kita kemudian memutuskan sendiri, berijtihad dan lain sebagainya. Ditanyakan kepada para ulama rabbaniyin, ya, tanpa ghulu, berlebih-lebihan, dan juga tanpa melalaikan. Tanpa ghulu, tanpa taksir, tanpa ifrat, dan tanpa tafrid. Karena ahlu sunnah wal jamaah, kaum mukminin adalah kaum yang proporsional, berada di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Maka dalam mewaspadakan kaum muslimin dari keburukan seseorang, perlu diperlakukan ghibah misalnya, ini pun dilakukan secara proporsional dengan petunjuk para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, ada seseorang misalnya yang mujahirun bil fisqi. Dia memang menampakkan kefasikan. Dia menampakkan kefasikan. Atau yang serupa dengan kefasikan. Seperti perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari tauhid, menyimpang dari tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita menyebutkan nama tersebut, nama pelaku tersebut, agar manusia waspada dari pengaruh buruk orang tadi, ya, dari pengaruh buruk orang tersebut. Atau ada orang yang sudah tidak malu lagi berzina, maka atau dia itu pandai menggombal, atau seseorang yang sering terbukti menipu dan lain sebagainya, maka yang demikian ini tidak mengapa untuk disebutkan namanya agar diwaspadai. Sekali lagi dengan hikmah dan proporsional. Kemudian yang keenam, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, at-ta'rif. Ya. Disebutkannya seseorang untuk dikenali, dan terkadang yang dikenali itu tanda yang dikenali itu yang sebagian orang relatif memahaminya sebagai sebuah kekurangan. Ya, seperti misalnya para ahlul hadis menyebutkan ada seseorang al-a'ma, buta. Buta itu kan satu kekurangan. Tapi kemudian disebutkan fulan al-a'ma, ad-dharir. Seseorang yang buta. Fulan perawi hadis, oh yang buta. Mungkin karena ada keserupaan nama si A dan si B. Dan untuk membedakan antara keduanya agar tidak keliru penilaian hadis dan derajat periwayatan, maka perlu disebutkan fulan yang demikian, fulan yang demikian. Yang buta atau yang misalnya agak pincang misalnya, al-a'raj, ya. Atau al-a'war yang matanya agak sedikit timpang, ya, mata kanan dengan mata kirinya tidak sama misalnya, dan lain sebagainya. Ini bukan semata-mata ingin menjelekkan, tetapi ingin membedakan antara satu dengan yang lain agar diketahui antara satu perawi dengan perawi yang lainnya, sehingga derajat hadis bisa dipelajari secara lebih terperinci. Wallahu taala a'lam. Iya, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya ada Mbak Iul dari Essen. Kita persilahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jazakallah buat materinya. Bismillah, saya mau menanggapi aja tadi, sama menanyakan juga yang tadi mengenai masalah tinggal di Jerman. Sebenarnya kalau kita ke Indonesia pulang pun, Indonesia bukan negara Muslim kan Ustadz, dan kalau saya perhatikan, saya sudah belasan tahun tinggal di sini. Saya perhatikan bagaimana Jerman itu lebih Islami daripada Indonesia, dan kita bisa perhatikan semakin banyak justru penduduk negara Muslim yang ingin tinggal di Jerman
bisa dikatakan bukan dari masalah pengungsi aja ya, Suriah, Somalia, Kenya, Bangladesh, tapi mereka merasa kenyamanan beribadah, kenyamanan kehidupan di Jerman dan juga perlindungan dari pemerintah Jerman sendiri. Bisa saya perhatikan tahun 90-an tidak ada masjid, tapi tahun 2000-an ribuan masjid sudah berdiri di Jerman. Bahkan beberapa gereja pun beralih fungsi menjadi masjid. Bagaimana pemerintah Jerman juga mendukung segala aktivitas Muslim di Jerman, termasuk mendatangi pada saat iftar Ramadan, membuat festival Ramadan. Dan saya perhatikan kalau misalnya saya dapat kerja di Papua dan saya dapat kerja di Jerman, saya lebih memilih tinggal di Jerman berdasarkan kenyamanan beribadah dan dukungan dibanding waktu di Papua misalnya masjid saja dilarang untuk berdiri, betapa susahnya membangun masjid di Papua. Jadi kalau saya perhatikan, misalnya kita harus ke negara Muslim, mungkin sekarang malah kebalikan, negara Muslim itu penduduknya ingin ke Eropa, dan malah saya memperkirakan kejayaan Islam akan kembali di Eropa seperti zaman Spanyol dulu. Kalau misalnya tidak ada Muslim yang tinggal di Eropa, mengembangkan Islam, berdakwah Islam, berpiar Islam, bahkan sudah ribuan masjid sekarang berdiri di negara Jerman, dan dukungan dari pemerintah Jerman sendiri. Bahkan ada yang bahkan imam-imam masjid pun mendapat gaji dari pemerintah Jerman. Ada beberapa dari organisasi mengajukan dan itu mendapatkan juga, dan berapa dari yang tidak ada makanan halal tahun 90-an 2000, bahkan berdiri perusahaan-perusahaan Jerman yang mengusahakan daging-daging halal langsung, seperti Wiesenhof namanya, untuk mensupport kami yang para Muslim di sini. Jadi dulu tidak ada yang berjilbab, tapi Masya Allah sekarang banyak sekali kita lihat di jalanan mereka yang berjilbab, dan banyak sekali mu'alaf, termasuk mereka yang memiliki pasangan hidup baik orang Jerman maupun orang non Jerman yang berpindah menjadi mu'alaf. Jadi kalau saya pikir mengenai kembali ke Indonesia itu bukan negara Muslim kan Ustadz. Kalau misalnya kita kembali ke Arab atau kita bekerja di Palestina atau bekerja di Suriah, itu mungkin suatu tujuan. Tapi Indonesia itu sendiri, saya semakin melihat bahkan semakin berkurang ke kenyamanan dan bagi para ustadz dan lain-lain dalam berdakwah dan segalanya. Saya juga ngelihat sedih gitu kalau misalnya ada ustadz yang dilarang beribadah dakwah di sini-sini. Justru di Jerman tuh tidak ada sama sekali hal-hal seperti itu. Bahkan pendukungan termasuk fakir miskin dan anak terlantar itu jelas disupport oleh negara, termasuk dari segi sosial, keamanan, dan kesehatan. Itu bagaimana pemerintah Jerman sangat mensupport termasuk para pengungsi yang sudah jutaan. Kita bisa bandingkan tahun 90 hanya kurang dari 1 juta Muslim di Jerman, sekarang sudah 8 juta, 6 juta yang asli yang sudah penduduk, yang Suriah, Palestina, Afghanistan datang sudah 2 juta lebih. Dan itu semua mendapat fasilitas kehidupan pekerjaan yang sangat baik di Jerman. Tidak ada komplain, bahkan dari Somalia, Nigeria, Kenya, Bangladesh, saya punya banyak teman dari Bangladesh yang tidak nyaman beribadah di negaranya yang Buddhis, semua tuh pada memilih Jerman, memilih menjadi pengungsi di Jerman. Jadi yang saya tanyakan, beberapa ustadz menyarankan untuk pulang ke Indonesia. Tapi justru di Indonesia sendiri kita malah nggak nyaman beribadah. Dan saya melihat di sini adalah bagaimana dakwah Islam dan syiar Islam itu semakin berkembang. Bayangkan dari 1 juta sampai menjadi 8 juta penduduk. Bahkan bagaimana berbondong-bondong Suriah pengungsi maupun Palestina, Afghanistan ke sini. Jadi bagaimana menurut Ustadz terhadap itu, termasuk juga mereka-mereka yang memiliki pasangan hidup orang Jerman yang menjadi mu'alaf sendiri. Jadi bagaimana itu Ustadz menurut pandangan Ustadz? Terima kasih. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau persepsi atau pandangan pribadi memang tidak bisa dipaksakan ya. Artinya ketika seseorang melihat bahwa dari satu sisi bagi pribadinya dia
lebih mendapatkan kenyamanan di tempat tertentu, maka ini tidak bisa dipaksakan. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat perspektif hukum Islam ya, berdasarkan dalil baik ayat atau hadis, maka di antara indikasi untuk mengetahui satu negara itu, satu negeri itu adalah muslim atau non-muslim, adalah yang pertama dilihat dari mayoritas penduduknya, satu. Yang kedua adalah dari pemimpinnya, apakah dia seorang muslim ataukah bukan muslim. Dengan demikian diketahui bahwa ini adalah negara muslim atau itu adalah negara yang non-muslim. Kemudian sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa bisa juga dilihat dari komitmennya untuk mengakui kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis. Ya. Maka jika pemimpin membenarkan hal tersebut, maka dia adalah seorang pemimpin Muslim yang menjadikan negeri tersebut adalah negeri Islam. Kemudian catatan yang kedua adalah dimanapun kita berada, ya, dengan kenyamanan apapun yang kita dapatkan, maka Al-Quran di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barangkali mungkin teman-teman sekalian juga sudah sangat sering mendengarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha kepada kalian, tidak Yahudi, tidak pula Nasara, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ustadz, kok saya tidak dapatkan yang demikian? Kenyataannya kok tidak demikian, bahkan mungkin sebaliknya. Ya itu mungkin yang kita lihat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini secara umum. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walan, dan tidak akan pernah tardo, ridho, anka kepadamu al-yahud walan nasara, tidak Yahudi, tidak pula Nasara, sampai kalian benar-benar mengikuti agama mereka. Ya. Maka kalau tadi disebutkan misalnya ada beberapa muslimin ya, yang mengungsi ke negeri Jerman, dan di situ mereka mendapatkan suaka, mendapatkan kenyamanan, mungkin di tengah-tengah kondisi negerinya yang mengalami konflik misalnya atau yang lain sebagainya, maka berarti dia sesungguhnya pindah dari negerinya yang sedang mengalami konflik, ya, kemudian menjadi pengungsi ke negeri Jerman untuk menyelamatkan agamanya, maka ini adalah solusi, meskipun solusi tersebut harus perlu terus dievaluasi apakah menjadi solusi yang permanen, apakah solusi yang suatu saat nanti bisa saja berubah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika ada saran untuk kembali ke Indonesia, itu lebih kepada bagaimana dia nanti menjalin dengan sebaik mungkin kedekatannya bersama kerabat, ya, bersilaturahmi dengan kerabat, karena menyambung tali silaturahmi jika bisa diusahakan, maka tidak cukup hanya sekedar dengan by phone, by video call atau yang lain sebagainya. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa terwakili pada saat bersilaturahmi. Nah, tapi kalau seseorang misalnya sudah menikah dengan seseorang yang berkewarganegaraan Jerman atau seorang Indonesia menjadi berkewarganegaraan Jerman karena pasangan hidupnya adalah orang Jerman, sehingga terikat dengan aturan ini dan itu di Jerman misalnya, atau di negara mana saja, maka itu adalah kondisi kasuistik bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkannya di atas keimanan, memberikannya kesalihan, dan semoga ia terus bisa tetap belajar tentang Islam, tahu semakin lebih dalam tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ya, sebagaimana kami juga berdoa ya supaya teman-teman sekalian yang ada di Jerman terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berbuat baik, ya, mewakili kaum muslimin di negeri Jerman. Karena mungkin memang sebagian dari teman-teman sekalian dalam grup ini mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan dan kondisi khusus untuk tetap berada di negeri Jerman. Demikian wallahu taala alam. Masih ada yang lain?
Iya, masih Ustaz. Yang lain di pertanyaan ini tertulis. Tertulis. Iya, tapi ada yang private ke Ana bacakan dulu ya Ustaz, yang private. Ana ingin tanya Ustaz, bila membatasi kelahiran, karena sebelumnya mendapat anak dengan kebutuhan khusus yang butuh banyak perawatan dan terapi, dan ada kekhawatiran untuk melahirkan anak serupa, ini bagaimana Ustaz? Bolehkah atau tidak? Yang pertama, kekhawatiran tersebut harus dibuang. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali dengan kemampuan yang dimilikinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berprasangka baiklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesedihan itu wajar dan itu adalah ujian. Namun larut dalam kesedihan sampai bahkan kemudian berpikir hal-hal yang di luar jangkauan kita sebagai manusia, ini tidak sepantasnya kita lakukan. Berprasangka baik kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang baik, yang salih dan seterusnya. Dan perlu senantiasa kita hibur diri kita bahwa pada setiap penciptaan Allah tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah yang telah Engkau ciptakan ini adalah sesuatu yang batil. Pasti ada hikmah. Dan pasti ada kebaikan yang besar dalam setiap ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dan keputusannya. Ya. Tapi kalau seandainya membatasi kelahiran atau menjarak kelahiran itu berdasarkan arahan dari dokter, misalnya kelainan atau keterbatasan tertentu pada anak yang telah dilahirkan itu adalah karena hal tertentu dalam rahim yang perlu dibersihkan terlebih dahulu misalnya. Atau ada hormon ini, hormon itu yang menyebabkan ini dan sebagainya, maka ini juga perlu dipertimbangkan karena para ahli, yaitu para dokter dalam hal ini, adalah dalam perspektif hukum Islam adalah bagian yang perlu dipertimbangkan. Ya. Perlu dipertimbangkan sebagai langkah berikutnya. Demikian wallahu ta'ala. Akhi Syauki, beberapa saat lagi akan masuk waktu salat maghrib dan kami butuh persiapan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada pertanyaan lain yang belum terjawab, bisa insya Allah disambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Iya, insya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu pertanyaan ya Ustaz ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kisah seorang sahabat atau sahabiah yang mengaku telah berzina kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak langsung menghukuminya. Baru setelah sahabat atau sahabiah tersebut meminta berkali-kali untuk mendapatkan hukuman, padahal hukuman rajam telah ditetapkan oleh Allah. Apa hikmah yang bisa didapat dari kisah tersebut dan apa yang mungkin bisa diaplikasikan mengenai penghukuman dalam Islam? Baik. Rajam terhadap pelaku perzinaan disebut had. Had adalah maknanya adalah batas hukum. Jadi potong tangan bagi pencuri itu disebut had. Ya, dicambuk bagi peminum khamr itu adalah had. Dirajam bagi pezina yang sudah menikah itu adalah had. Baik, rajam adalah salah satu di antara bentuk had. Nah, di dalam perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan al-qadha, dengan pengadilan, hukum yang memiliki had, pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum had, itu hukum asalnya adalah dar'uhu, ditolak. Artinya, ketika sesuatu belum naik ke meja hijau persidangan mahkamah Islam, maka itu tidak wajib untuk dilaporkan kecuali berhubungan dengan hak manusia, seperti pembunuhan misalnya. Tapi kalau perzinaan, maka hukum asalnya dia tutup selama belum terangkat ke atas meja hijau persidangan. Seseorang mencuri, kemudian dia bertaubat, tidak ada yang tahu bahwa dirinya mencuri. Belum terangkat sampai ke meja hijau pengadilan Islam, maka hukum asalnya adalah dar'uhu, ditahan. Hukum asalnya adalah ditahan. Maka demikianlah Nabi SAW. Beliau tidak langsung menerima itu, sehingga bukan berarti beliau itu senang kalau ada orang yang ditegakkan had pada dirinya. Ya.
Nabi SAW menolak pengakuan tersebut karena masih ada harapan bahwa hal tersebut terhindari. Bahkan di dalam beberapa riwayat ditanyakan, kan ada dua riwayat ya tentang yang seperti ini. Ada sahabat laki-laki, ada sahabat yang perempuan. Yang laki-laki itu disebut Ma'iz, yang perempuan itu Imra'ah Ghamidiyah dari kabilah Ghamid. Pada kisah yang laki-laki ini, Nabi SAW melakukan yang sama. Beliau menghindar, ya, beliau menolak, bahkan beliau mengalihkan pandangannya. Dan di kali yang kedua, Nabi bertanya kepada sebagian sahabatnya, Abihi junun, apakah pada diri sahabat kita itu ada sesuatu yang berbeda pada akal pikirannya? Apakah ada kegilaan padanya sehingga kok dia mengakui perzinaan misalnya? Ini disebut dar, disebut pencegahan, penolakan. Ya. Ditutup pintu untuk diangkatnya sebuah kasus sehingga ditegakkan had. Demikian pula Imra'ah Ghamidiyah, pada kasus Imra'ah Ghamidiyah, maka Nabi SAW meminta wanita tersebut untuk kembali sampai dia melahirkan. Kemudian ternyata wanita itu datang kembali. Para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW meminta wanita tersebut untuk kembali. Jangan-jangan atau boleh jadi wanita tersebut sudah tidak lagi mengakui perbuatan zinanya, maka dengan demikian pengakuan pertama tersebut dianggap gugur. Ternyata wanita tersebut balik lagi. Kemudian Nabi SAW meminta wanita itu untuk pulang lagi. Susui dulu anakmu. Kemudian wanita ini kembali. Sampai kemudian yang ketiga kalinya beliau bawa anaknya, tapi di tangan si anak ini dipegangkan roti kering untuk menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya ini sudah tidak lagi bergantung kepada ASI, dia sudah bisa makan dari makanan di luar ASI. Setelah Nabi SAW yakin dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, bahwa dia sudah berzina dan seterusnya dan layak untuk dirajam, maka barulah Nabi SAW menegakkan rajam pada dirinya. Ya. Makanya misalnya dalam pembunuhan harus ada saksi dan lain sebagainya karena hukum asalnya itu ditutup, ditahan. Tidak kemudian obral-obral had dengan senang atau dengan sukacita misalnya mencambuk dan lain sebagainya, memotong tangan, memenggal kepala, merajam dan lain sebagainya. Bukan itu tujuan Islam. Ya. Bukan untuk melampiaskan dendam dengan suka hati seperti itu, tetapi menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya dengan persaksian-persaksian yang benar, dengan tata cara yang benar dan seterusnya. Ini diantara hikmah yang bisa diambil dari kisah sahabat, baik yang sahabat perempuan ataupun sahabat yang laki-laki. Dan demikian pula di penerapannya di zaman sekarang. Ketika ada seorang muslim atau muslimah melakukan zina, itu perbuatan dosa besar. Kita tidak ragu menyatakan zina adalah perbuatan dosa besar. Dan ketika seseorang sudah terjatuh dalam dosa besar, setelah menikahnya sehingga dia sebenarnya berhak untuk dirajam, tapi kemudian kasusnya belum sampai kepada mahkamah kaum muslimin, kepada pengadilan agama kaum muslimin, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah bentuk taubat. Atau orang yang misalnya mencuri dan perbuatan-perbuatan lain yang berhak untuk ditegakkan hukum had, maka hukum asalnya adalah ditahan, ya, sampai kemudian kalau sudah naik ke atas meja persidangan, semuanya ditegakkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan. Demikian wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Sudah tinggal tersisa beberapa belas menit saja dari sekarang untuk waktu berbuka kami di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Kami terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua teman-teman yang kami cintai karena Allah, ya, baik moderator, ya, Akhi Syauqi yang kami kenal sejak dahulu di Indonesia, berada dalam satu sekolah yang sama, ya, walaupun tidak
panjang waktunya. Atau teman-teman sekalian yang belum kami kenal satu persatu, bahkan wajahnya juga belum kami ketahui. Hanya kami baca nama-namanya saja ya, ada Ibu Iul, ada Mbak Dina, ada Abu Zubair, ada Nabil, ada Rakan Kurnia, dan lain sebagainya. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesama saudara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang ada di Jerman. Semoga Allah senantiasa melindungi antum semua di dalam naungan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita semua di atas agama Allah yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan taufiknya, sehingga setiap yang kita lakukan atas nama agama sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang benar, lurus, dan bermanfaat. Amal yang salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan Ramadan sebagai pelebur dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita semua di atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada setiap bagian dari tuntunan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus bersama keluarga kita tercinta, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kekeliruan atau kekhilafan pada yang kami sampaikan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Yang benar kita berpegang teguh dengannya, yang keliru silahkan dibuang jauh-jauh, dan kita kembali kepada kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, jika Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Dengan demikian insyaallah telah selesai pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah jumpakan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Amin. Kemudian ini Ana ingin memberikan info untuk teman-teman menyambung ini Ustadz. Jadi telah sampai kepada kami berita tentang adanya daurah dari channel Antum mengenai mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga ingin kami infokan kepada teman-teman bahwa Ustadz Rizal Biliar Putrananda saat ini sedang menyelenggarakan daurah 13 hari Ustadz, rutin ba'da subuh di channel beliau. Bisa teman-teman lihat, namun karena qadarullah waktunya itu bertepatan dengan waktu kita baru akan tidur. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti, nanti kita ketika ada keluangan waktu, video tersebut masih bisa diakses di YouTube. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman bagi yang ingin belajar. Karena beberapa saat lalu beberapa teman minta kepada Ana juga untuk mengadakan daurah yang serupa dengan tema serupa, namun kita belum ada kesempatan. Maka ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua belajar bersama-sama. Demikian yang ingin Ana sampaikan. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.